dia menampakkan diri kepada kedua muridnya dalam rupa yang lain. Ca'ayu, ca'ayu. Memang itu bukan Yesus, tapi supaya kau anggap Yesus dalam rupa yang lain. Karena lu memaksakan itu Yesus. Yesus sudah selamat dia. Coba Anda lihat di dalam Matius 4, ketika dia dicobai oleh iblis. Ya, dicobai oleh iblis. Apa kata iblis? Wahai Yesus, ya paman, ada tertulis tentang engkau. Oh ya? Ya. Kalau kau betul-betul adalah Mesias, kalau engkau betul-betul hamba Tuhan yang suci, anaknya, orang pilihannya, dutanya di atas muka bumi ini, maka jatuhkan dirimu dari bumbungan bait suci ini sampai ke bawah. Sebab ada tertulis tentang engkau. Apabila engkau adalah anak Allah, maka Tuhan akan mengutus malaikat agar menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Tapi Yesus tahu kan iblis menipu. Yes. Iblis datang untuk menguji kebenaran kitab Mazmur 91. Benar enggak Tuhan akan menolong anaknya ini? Ternyata betul. Ternyata betul. Tertulis di Mazmur 91 nomor 12-13. Aku akan mengutus malaikatku untuk menyelamatkan anakku. Anak itu dalam konsep Yudaism itu hamba suci, hamba yang dekat, akrab, intim dengan Tuhannya. Bukan anak dalam bentuk anak Tuhan seperti anak kambing adalah kambing, anak ayam adalah ayam, anak sapi adalah sapi. Bukan. Anak yang dimaksud di situ, Anda boleh baca Amsal 3 nomor 11 nomor 12. Tekunilah didikan Tuhan seperti seorang anak yang tekun mendengarkan didikan ayahnya. Makanya orang Yahudi yang tekun, yang saleh, yang taat, kemudian menjalankan perintah Tuhannya, mereka disebut sebagai anak-anak Tuhan. Jadi Yesus disebut anak Tuhan karena dia adalah hamba yang saleh. Dia adalah hamba yang suci, hamba yang taat. Maka dia disebut sebagai anak Tuhan karena dia adalah orang dekat dengan Tuhan. Makanya disebut anak. Bukan berarti dia Tuhan, enggak. Seibarat kambing, anak kambing, kambing. Oh berarti karena mamanya kambing, ibunya juga kambing, kakeknya kambing, maka anaknya pasti kambing. Karena bapaknya Tuhan, maka anaknya Tuhan. Bukan. Anak Tuhan bagi Yahudi adalah hamba Tuhan yang intim, yang dekat kepada Tuhan, yang akrab melakukan perintah Tuhan. Itulah yang disebut anak Tuhan. Bukan dalam arti kata Tuhan, anaknya adalah Tuhan. Juga bukan. Tapi itu dipelintir lagi tuh sama orang Kristen. Oh dia anak Tuhan, maka dia Tuhan. Oh bukan begitu maksudnya. Baca Amsal 3. Ya, silakan. Atas tuduhan itu, sebagai anak Tuhan dibunuh juga. Itulah tuduhan-tuduhan palsu yang dilakukan kemudian oleh orang Yahudi di tengah-tengah Bani Israel. Karena dia menyebut dirinya sebagai anak Tuhan, maka itu sama halnya dia menghujat Tuhan. Tapi apa pembelaan Yesus terhadap tuduhan itu? Baca Yohanes 10 nomor 34, 35, 36. Hei saudara-saudara yang ingin melempari aku batu disebabkan karena aku mengatakan aku ini adalah anak Tuhan. Tengok di kitabmu, di Taurat. Bukankah di dalam Tauratmu dikatakan siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Lantas mengapa engkau ingin melempari aku batu dikarenakan aku sebagai seorang penyampai firman mengaku sebagai Allah? Bukankah itu sudah dilakukan juga kepada Nabi Musa? Para malaikat ketika datang ke atas muka bumi menyampaikan firman, maka dia dikatakan apa? Dan Tuhan berfirman kepadanya. Padahal yang berkata kepada mereka adalah malaikat. Tapi disebut Tuhan. Baca Keluaran 7 nomor 1. Benarkah di situ Musa disebut Tuhan? Yes. Kejadian 22 nomor 11. Yes. Malaikat berkata, malaikat datang kepada Abraham dan apa dikatakan? Dan seketika itu dia mendengarkan suara Tuhan dari langit. Ya Abraham, ya paman. Padahal yang berkata itu adalah malaikat. Makanya Yesus mengatakan, bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Sama seperti Musa ketika datang kepada kaumnya, apa kata Nabi Musa? Inni anallah, la ilaha illa ana. Nabi Musa berkata begitu. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, kata Nabi Musa. Apakah berarti Nabi Musa itu adalah Tuhan? Bukan. Sama seperti ketika saya di mimbar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inni
anallah, innani anallah, la ilaha illa ana. Apakah umat Islam kaget? Weh, masa ini orang berkhutbah mengatakan dirinya sesungguhnya adalah Allah, tiada Tuhan selain Dia? Lempari batu yuk. Dia menghujat Allah. Padahal saya sedang membaca firman Allah. Itulah yang disebut Yesus di Yohanes 10 nomor 34, 35, 36. Ya, jadi kita jangan picik dalam menyikapi itu. Kita harus lurus seluruh-seluruhnya di dalam membedah kebenaran. Bible sekalipun bukan firman, sekalipun tidak murni sabda Nabi Isa atau Yesus, tetapi Bible melahirkan sebuah konsep kebenaran. Ada yang dititipkan oleh akal kita di dalamnya untuk kita pahami. Apa itu? Jalan yang lurus, bahwa Bible sekalipun bukan firman Tuhan, bukan sabda Yesus, tetapi Bible mengajarkan kita untuk membedakan Yesus ini Tuhan apa utusan Tuhan. Coba. Lantas siapa Kristen ini kemudian nyata-nyata Bible-nya mengatakan Yesus manusia datang ke muka bumi, tak berdaya kecuali Dia hanya ditentukan oleh Allah untuk melakukan kekuatan mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan Allah melalui perantaraan Dia. Lantas Dia menjadi Tuhan. Ada apa ini? Cekak percekak. Ternyata memang ada makhluk aneh yang datang kepada Paulus yang mengajarkan dirinya, akulah Yesus yang kau aniaya. Berarti Yesus ini benar petua-petuahnya kepada murid-muridnya. Coba Anda baca, buka sekarang. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku Yesus dan berkata akulah Mesias. Dia akan menyesatkan banyak orang. Nah, tutup buku. Murid-murid Yesus menatap ke barat, menengok, menyaksikan. Oh, ada nggak yang akan muncul nih yang benar-benar kata guru kita mengaku-ngaku bernama Yesus? Ternyata betul. Ada orang datang mengaku sebagai pemimpi, sebagai penerima wahyu, datang mengaku, hei Bani Israel, ya paman, aku bertemu dengan Yesus loh. Nah, murid Yesus bilang, nah, betul. Guru kita sebelum naik ke langit, dia sudah menasihatkan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Apabila ada orang berkata, ada Yesus di padang gurun, ada Yesus dalam bilik, jangan kau percaya. Nah, dia bertemu katanya. Menurut dia, di dalam Kisah Para Rasul 22, Kisah Para Rasul 9, dia bertemu dengan guru kita katanya. Di mana dia bertemu guru kita? Di padang gurun ketika dia menduk ke Damsyik. Mau kita percaya atau jangan? Jangan, kata guru kita, jangan percaya. Camkanlah aku telah mengatakannya terlebih dahulu. Jika ada orang berkata, aku bertemu dengan Yesus di padang gurun, aku bertemu dengan Yesus dalam bilik, jangan kau percaya. Oh, itu ada benar orangnya. Makanya di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5, orang Yahudi menggaungkan gaungan yang sangat dahsyat. Apa itu? Inilah dia Paulus, penyakit sampar yang telah menyesatkan orang-orang Yahudi di seluruh dunia beradab. Dia adalah tokoh dari agama Nasarius Kristen. Itu fakta real, tertulis di Bible. Meskipun itu bukan firman Tuhan bagi kami, tapi Bible adalah tulisan wartawan-wartawan